Selamat pagi, perkenalkan saya Afifah Diego Putri akan membahas terkait kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya bagaimana era digital mengubah keduanya. Secara umum, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terus menurun, tapi transformasi digital membawa bentuk kerja baru yang belum tertangkap oleh statistik konvensional. Dari sini muncullah dua pertanyaan, bagaimana dinamika realnya dan bagaimana teori ekonomi menjelaskannya. Presentasi ini memiliki 4 tujuan, yaitu memetakan data terbaru, melihat dampak digitalisasi pada pekerjaan, menghubungkan data tersebut dengan teori ekonomi, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi kebijakan. Menurut data, per September 2025, tingkat kemiskinan nasional ada di angka 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang, turun dari angka 8,47% di Maret tahun 2025. Kalau dilihat tren 2 tahun terakhir, angkanya konsisten menurun dari 9% ke level 8%-an sekarang. Tapi yang menjadi catatan penting, yaitu garis kemiskinan justru naik sekitar Rp641.443 per orang per bulannya. Artinya meski persentase orang miskin turun, standar minimum untuk hidup layak malah makin mahal. Ini sesuai dengan konsep kemiskinan absolut yang dipakai BPS, yaitu berbasis pengeluaran, bukan pendapatan. Kalau dipecah, kemiskinan di desa jauh lebih tinggi, yaitu di angka 10,72% dibanding dengan kota yang berada di angka 6,6%. Gap ini belum mengecil secara signifikan. Hal ini cocok dengan teori dualisme ekonomi Lewis, yaitu sektor modern di kota menyerap tenaga kerja lebih cepat daripada sektor tradisional di desa. Kemiskinan ekstrim juga turun dari 1,26% ke 0,85%. Namun secara wilayah, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia, yaitu 52,75%, masih terkonsentrasi di Jawa. Jadi penurunan kemiskinan belum merata secara geografis. Menurut data, ketimpangan juga membaik. Gini rasio turun ke 0,363, akan tetapi ketimpangan di kota yaitu 0,383 masih lebih tajam dibanding desa yang berada di 0,295. Hal ini menggambarkan kurva Kuznets yang menjelaskan bahwa di awal pertumbuhan, ketimpangan akan naik dulu sebelum akhirnya menurun. Kita beralih ke pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka per November tahun 2025 ada di angka 4,74%, turun dari 4,85% di bulan Agustus. Dari 155 juta angkatan kerja, partisipasinya mencapai 70,95% yang mana tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, angka rendah ini tidak berarti kualitas kerja menjadi bagus. 57,7% pekerja masih informal dan kenaikan pekerja formal hanya 0,1 poin. Ditambah sepertiga pekerja, 32%-nya bekerja tidak penuh, baik setengah menganggur maupun paruh waktu. Inilah yang kita sebut dengan underemployment. Dua kelompok paling rentan yaitu usia muda sekitar umur 15-24 tahun dengan TPT 16,26% dan lulusan SMK dengan TPT 8,45%, yang mana paling tinggi dari semua jenjang pendidikan. Ironisnya, SMK justru dirancang untuk siap kerja. Hal ini menunjukkan adanya skill mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri. Membahas terkait upah, ada dua kesenjangan, yaitu laki-laki mendapat 3,61 juta rupiah, sementara perempuan 2,82 juta rupiah. Lulusan sarjana ke atas mendapat 4,63 juta rupiah, lebih dari 2 kali lipat lulusan SD ke bawah. Hal ini membuktikan teori human capital Gary Becker yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah investasi yang terbayar lewat upah yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke era digital. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh paling cepat seiring boomingnya ojol dan food delivery. Sementara sektor informasi dan komunikasi memiliki upah tertinggi nasional yaitu 5,17 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital jelas membuka peluang kerja yang baru. Akan tetapi tetap ada sisi gelapnya.
Pekerja gig umumnya tidak tercatat formal sehingga tidak mendapat BPJS ataupun pesangon. Pekerja rutin juga beresiko digantikan dengan otomatisasi, karena itu kita butuh perlindungan sosial yang adaptif, bukan sistem lama yang hanya cocok untuk kerja formal konvensional. Masalahnya, akses dan literasi digital antara kota dan desa juga tidak setara. Hal ini memperdalam ketimpangan yang sudah ada, bukan menggantinya akan tetapi malah menambah lapisan baru. Inilah yang kita sebut dengan digital divide theory. Membahas terkait dengan kebijakan pemerintah, ekonomi tumbuh 5,04% di kuartal ketiga tahun 2025, dengan penyerapan tenaga kerja 1,9 juta orang dalam setahun. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama, ditopang dengan bansos dan program makan bergizi gratis. Hal ini menjadi contoh nyata dari fiskal ekspansif sebagai shock absorber. Ini adalah tabel ringkasan bagaimana semua teori yang sudah kita bahas, mulai dari dualisme ekonomi, human capital, pengangguran struktural, underemployment, kurva Kuznets, digital divide, dan fiskal sebagai shock absorber, semuanya memiliki bukti nyata di data yang kita lihat. Dari semua temuan ini, saya mengusulkan 5 langkah, yaitu formalisasi pekerja gig lewat BPJS, reformasi vokasi supaya SMK lebih link and match dengan industri, pemerataan akses internet desa, bansos berbasis data tunggal yang presisi, serta insentif agar UMKM informal naik kelas ke formal. Sebagai penutup, kemiskinan dan pengangguran sama-sama membaik secara angka, tapi dari segi informalitas, skill mismatch ketimpangan kota dan desa masih menjadi tantangan. Era digital menjadi pedang bermata dua, yaitu membuka peluang tapi juga membawa kerentanan baru. Teori ekonomi klasik masih relevan, hanya perlu diperluas dengan kerangka digital. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.